bersyukur pertumbuhan ekonomi bertahan relatif tinggi di atas 5% dan selama 6 kuartal berturut-turut ekonomi kita tumbuh di atas 5%. Bank Dunia per Juli 2023 kembali memasukkan Indonesia dalam grup Upper Middle Income Countries. Ini proses pemulihan yang cepat setelah kita turun ke grup Lower Middle Income Countries di tahun 2020 karena pandemi. Meski demikian, situasi yang kita hadapi di paruh kedua 2023 ini tidak mudah dan kita harus mewaspadai beberapa hal. Tadinya kita khawatir karena inflasi tinggi, daya beli menurun, confidence dari konsumen menurun. Namun karena pemerintah bersama-sama pusat, daerah, Bank Indonesia bekerja sama untuk menurunkan inflasi secara baik dengan kombinasi kebijakan yang tidak konvensional, ya, kita ngelihat ke daerah-daerah, inflasi kita turunnya cukup cepat dibandingkan negara-negara maju yang inflasinya masih cukup tinggi. Stabilitas bangsa ini harus terjaga. Stabilitas bangsa ini harus terjaga. Tidak ada satu negara pun yang berhasil mencapai sebuah kemakmuran saat kondisinya tidak stabil. Nggak ada. Tunjukkan negara mana. Saat negaranya terpecah, nggak akan yang namanya mencapai kemakmuran. Negara itu berkonflik, nggak akan tercapai yang namanya itu kemakmuran. Kisruh terus, nggak akan yang namanya akan mencapai sebuah kemakmuran. Jadi kalau kita lihat Indonesia bisa tumbuh di atas 5% selama 6 kuartal berturut-turut, itu luar biasa. Karena banyak negara yang tumbuh tinggi and then jelek jatuh lagi. Fakta yang tak bisa dipungkiri menjadi sebuah hal yang begitu sejuk dan membanggakan warga negara Indonesia. Orang-orang Indonesia tentu begitu gegap gempita melihat Indonesia saat ini maju. Bukan hanya infrastrukturnya saja yang maju, melainkan pendapatan per kapita sudah masuk ke angka yang begitu tinggi. Pendapatan per kapita mencapai 56 juta per tahun. Ini adalah rekor di era Jokowi. Indonesia masuk ke negara menengah ke atas. Baru-baru ini Presiden Joko Widodo mengungkapkan Bank Dunia kembali memasukkan Indonesia sebagai negara upper middle income atau berpenghasilan menengah atas. Hal ini karena pertumbuhan ekonomi kembali di atas 5%. Kendati demikian, Indonesia masih harus melangkah jauh untuk mencapai level negara berpenghasilan tinggi alias negara maju. Namun pencapaian ini cukup bisa membuat kita optimis untuk menjadi negara maju. Itulah sebabnya Presiden Joko Widodo bangga dan mengaku bersyukur ekonomi Indonesia masih tumbuh positif di tengah gonjang-ganjing ekonomi global saat ini. Bank Dunia pada Juli 2023 kembali memasukkan Indonesia dalam graf Upper Middle Income Country, merupakan sebuah proses pemulihan yang cepat setelah kita turun ke graf Lower Income Countries di tahun 2020 karena pandemi. Untuk diketahui, Bank Dunia membuat klasifikasi negara berdasarkan GNI per kapita dalam 4 kategori, yakni low income, lower middle income, hingga upper middle income, serta high income. Indonesia saat ini tengah berjuang keras untuk mengangkat derajatnya dari negara berkembang menjadi negara maju. Hal ini ditegaskan oleh Presiden Joko Widodo berkali-kali, terutama dalam merealisasikan industri hilirisasi yang katanya bakal membawa negeri ini naik derajat. Lantas apa saja yang harus dipenuhi Indonesia untuk menjadi negara maju? Perlu diketahui negara maju merupakan negara yang punya pertumbuhan ekonomi yang baik, stabil, bahkan meningkat. Ekonomi Indonesia dari tahun ke tahun sebetulnya masih terbuka lebar untuk menjadi negara maju. Lihat saja pasca dihantam pandemi COVID-19 yang menghantam Indonesia sejak Maret 2020, membuat perekonomian jatuh ke jurang krisis. Akan tetapi dalam waktu yang tidak terlalu lama, hal itu bisa dikendalikan oleh pemerintah dan mampu pulih sejak pertengahan 2021. Untuk menjadikan Indonesia negara besar kelima di dunia pada 2045, dibutuhkan sumber daya manusia, infrastruktur, dan kekuatan ekonomi yang mumpuni. Indonesia harus memiliki persyaratan tertentu yang biasanya dimiliki oleh negara maju. Ada banyak hal yang harus dilakukan
agar Indonesia bisa naik level dari middle income country atau negara berpendapatan menengah menjadi high income country atau negara berpendapatan tinggi. Pendapatan per kapita bakal berdampak pada tingkat kemakmuran masyarakatnya. Semakin tinggi pendapatan per kapitanya, maka semakin rendah tingkat kemiskinannya. Selain itu, negara maju umumnya punya komoditi ekspor yang lebih banyak ketimbang impor. Hal tersebut mencirikan bahwa sebuah negara mampu memproduksi produk ini tentunya seiring dengan kemajuan teknologi dan sumber daya yang memadai. Maka tak heran negara maju bisa memproduksi komoditas unggulannya, kemudian diekspor ke negara lainnya. Inilah yang menjadi harapan Jokowi terhadap hilirisasi yang tengah diupayakan mati-matian saat ini. Kita tahu bahwa saat ini Indonesia sudah ada di arah yang benar. Untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju, tentu akan butuh perjalanan panjang. Tapi jalan yang panjang, jika dijalankan dengan baik, itu hanya tinggal tunggu waktu saja. Sekarang Indonesia masuk negara upper middle, artinya ada perubahan yang jelas. Ini bukan asal bicara. Angka ini masih ada di range yang cukup baik. Artinya harapan itu tetap ada. Jika kita ingin Indonesia terus berada di arah yang benar, maka kita harus jeli dalam memilih pemimpin setelah berakhirnya Pak Jokowi, demi pembangunan manusia yang kompeten.